best trader community. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Mungkin di sini ada beberapa partisipan yang baru. Selamat malam Bapak Ibu, salam kenal, nama saya Fauzan, salah satu tim analis dan edukator dari PT First Trade Futures. Sesuai tema ya, saya akan membahas tentang navigasi pasar saham Amerika menjelang musim pemilihan presiden, karena tahun ini fokus utamanya terutama di bursa saham Amerika. Oke, tahun ini kita dihadapin dengan data penting terutama market Amerika, yaitu tentang pemilihan presiden. Ya. Dan ini Bapak Ibu perlu tahu ya, karena di tahun 2023, ya, awal tahun 2023, kalau Bapak Ibu sering baca ya berita, ancaman resesi Amerika itu sangat ya, sangat dominan sekali, bahkan bermunculan media-media ekstrim yang memberitakan tentang kiamat finansial Amerika ya. Nah, di sini saya akan menunjukkan data bahwa kondisi Amerika saat ini terutama tahun 2024 apakah akan ada ancaman krisis atau resesi lagi ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua nanti saya akan bahas tentang histori sejarah US election ya, pemilu Amerika biasanya ya, ketika menjelang pemilu Amerika, bursa saham terutama S&P 500 ini pergerakannya seperti apa. Dan ini bisa Bapak Ibu dibuat acuan, gambaran tentang nanti mencari peluang-peluang terutama emiten-emiten sahamnya ya. Oke, saya akan bahas tentang krisis Amerika dulu. Di sini saya pakai source-nya TradingView. Nah, ini penting sekali, terutama Bapak Ibu yang karakternya ya, investor ya, dengan membeli saham dengan konsep investasi. Oke, di sini saya buka SPX ini S&P 500, saya pakai TradingView. Terus yang kedua, saya pakai indikator yaitu sentimen ya. Jadi indikator sentimen ini untuk mengetahui ya tingkat krisis ya, namanya sentimen ya. Nah, saya ambil 3 periode terakhir aja ya. Dimulainya krisis Amerika itu tahun 2000 ya di sini ya. Oke. 2000, 2001 ya, kita tahu ada krisis dot-com bubble crash ya. Nah, di sini di mana S&P 500 drop turun 50% ini Bapak Ibu ya. Nah, saya zoom ya. Oke, jadi turun ya. Dan saya lihat sentimennya di sini sampai minus 51%. Jadi di akhir tahun 2002 sentimen sangat negatif, indikator sentimen ini sampai minus 46% ya tepatnya ya di sini ya. Oke. Nah, terus dilanjut dengan serangan teroris ya. 911 ini kejadian bulan 11 ya, ya. Disinilah krisis Amerika terjadi. Jadi saya pakai indikator sentimen untuk mengukur apakah Amerika saat ini terjadi krisis atau tidak. Karena penting sekali ketika kita memilih atau akan investasi saham, tapi kondisinya krisis, ya, wah bahaya. Oke. Terus saya akan infokan lagi krisis kedua, ya, itu terjadi di awal tahun 2009 ini Bapak Ibu ya. S&P 500 turun sampai 58% di sini ya.
lebih besar ya dari krisis tahun 2002. Ya, terlihat di sini drop turun untuk S&P 500-nya, Nasdaq juga, Dow Jones juga ya di sini. Kenapa Pak ini terjadi krisis pada tahun 2009? Ya, kita tahu ada kejadian subprime mortgage krisis yang berakibat kebangkrutan Lehman Brothers, saya masih ingat di sini. Ya. Nah, kalau saya ukur sentimennya ini sampai minus 60% kurang lebih ya. Ini. Oke. Coba perhatikan setelah krisis terjadi ya. Setelah krisis terjadi, sentimen negatif turun sampai 50%. Maka apa yang terjadi setelah krisis itu? S&P naik. Artinya setiap ada krisis, di sanalah ada momentum, ada peluang. Oke. Jadi di akhir tahun kemarin, awal tahun kemarin banyak investor tanya ke saya, Pak, ancaman krisis tahun 2024 Amerika masih bisa terjadi atau tidak? Ya. Nah, saya tunjukkan berdasarkan data karena kalau hanya membaca berita-berita media ekstrim, ya influencer di sana ya negatif, wajar. Kenapa? Karena berdasarkan indikator sentimen ini negatif, 50% rata-rata. Nah, inilah krisis sebenarnya Amerika. Setelah krisis terjadi, ya, indikator sentimen negatif sampai hampir 60%, apa yang terjadi setelah itu? S&P 500, bursa saham Amerika recovery, naik cukup banyak. Oke. Nah, sekarang ya, krisis terakhir ya menurut saya itu terjadi di awal tahun 2023 tahun lalu. Saya sudah bilang ke beberapa investor ya, krisis Amerika sebenarnya sudah terjadi di akhir tahun 2022 dan awal tahun 2023 di sini. Ya. S&P 500 drop hampir 30% dan sentimen indikatornya ini hampir sama 49%, minus 49%. Jadi hampir sama krisis waktu tahun 2002. Apa yang terjadi setelah krisis? Saham recovery naik. Dan ada yang bilang, Pak, tahun 2023, ya, ini kan recovery S&P 500 bursa saham kan terjadi di akhir 2022 sampai sekarang recovery naiknya ini ya. Nah, kalau saya tandain ini kan recovery naiknya. Oke, saya hapus ini. Jadi ini krisisnya ya, ini krisisnya ya, ini recovery-nya. Dan menurut saya krisis di Amerika, ancaman krisis di Amerika ini sudah selesai dan saat ini masuk ke fase soft landing. Soft landing ini artinya ya inflasi turun ya. Nah, kita sudah tahu inflasi Amerika dari 9,1% turun terakhir tanggal 15 kemarin ya, kalau nggak salah ada data inflasi Amerika ya, forecast turun ke 2,9% dari 3,4% inflasi sebelumnya, aktualnya 3,1%. Jadi inflasi Amerika saat ini 3,1%. Turun dari tertingginya ya 9,1%. Artinya apa? The Fed sudah berhasil ya, sudah berhasil menekan angka inflasi yang tinggi dengan cara menaikkan suku bunga secara agresif dari tahun 2021 sampai tahun 2023 kemarin dari 0,25% naik secara agresif sampai 5,5%. Nah, tujuan menaikkan suku bunga secara agresif yaitu hanya untuk menurunkan angka inflasi dari 9,1 ke target normalnya 2%. Sekarang 3,1%.
Jadi recovery. Ada yang bilang juga investor, Pak, saham Amerika ini udah bubble, ya, udah tinggi. Baik, kita cek berdasarkan data. Ya. Berdasarkan sentimen, ya, saat ini sentimen masih negatif. Oke. Yang dikatakan bubble itu ketika sentimennya itu positif di atas 80% bahkan 90%. Jadi kalau saya tandain bubble-nya saham ini terjadi di pertengahan tahun 2021. Ini udah bubble sebenarnya. Ya. Udah itu dia turun, oke. Nah, sentimennya juga sekarang ini akan bullish. Jadi kalau tanya bubble, saya bilang belum bubble. Bubble sudah terjadi, terus koreksi, akhirnya naik kembali. Nah, ini informasi tentang krisis atau resesi di Amerika. Jadi saat ini ancaman krisis di Amerika atau resesi di Amerika sudah berakhir. Oke, di sini saya akan tunjukkan data tentang krisis Amerika, ya, biar Bapak Ibu tidak takut dengan istilah krisis, ya. Nah, baik, di sini saya akan menunjukkan tentang inflasinya juga sudah terkendali dari 9,1 turun terakhir 3,1, ya. Kalau inflasi turun terus, suku bunga akan dipangkas. Nah, ini kaitannya saya selalu membawakan fundamental tentang inflasi, suku bunga, itu kaitannya dengan ancaman resesi. Oke. Dan saat ini saya sedang mengumpulkan data tentang pemilu. Nah, nanti saya akan tunjukkan ya histori grafik S&P 500 menjelang pemilu Amerika. Dan ini bisa dibuat acuan Bapak Ibu kapan saatnya kita entry ya ketika terjadi koreksi ya menjelang pemilu ya. Oke, suku bunga ini penting sekali juga. Kenapa tahun 2023 yang tadi saya bahas itu recovery ya, saham Amerika naik padahal suku bunga dinaikkan masih Pak, belum dipangkas. Ya, 2023 kemarin The Fed sudah menyatakan membuat rumor suku bunga sudah di level tertinggi akan dipertahankan bahkan akan ada pemangkasan. Di sanalah recovery saham. Oke. Nah, sekarang kenapa saham koreksi, Pak? Ya, ada beberapa saham naik dan koreksi ya. Karena tidak sesuai ekspektasi market ya, yang awalnya pemangkasan suku bunga akan terjadi di bulan Maret, tanggal 20 Maret nanti ada pertemuan The Fed ya. Yang awalnya probabilitas pemangkasan suku bunga akan terjadi di tanggal 20 Maret, faktanya berdasarkan data-data inflasi masih di 3,1 kemarin ya, forecast-nya 2,9, aktualnya 3,1, masih dianggap tinggi ya. The Fed masih melihat inflasi masih tinggi dan jauh ke target normalnya 2%. Oke. Sementara survei probabilitas di sini pakai source-nya saya pakai CME Group ya. Fed Watch Tool-nya, 95,5% suku bunga akan dipertahankan di level 5,25 sampai 5,5. Jadi kalau tanya, Pak, suku bunga kapan dipangkas? Ya, saya menjawab sesuai data, ya, kemungkinan di pertemuan selanjutnya yaitu 1 Mei. Jadi 1 Mei di sini probabilitasnya kalau saya ganti, nah, pemangkasan suku bunga sudah muncul di sini 25,6%. Ya, inilah yang mengakibatkan saham ya, beberapa saham masih flat ya, bahkan terjadi koreksi nanti. Nah, sejalan dengan ya, sejarah pasca pemilu karena
live trade sebelumnya ada request dari siapa, Pak tolong bahas pergerakan saham Amerika menjelang pemilu. Nah, baik, di sini sudah open market ya. Nah, baik, saya akan menunjukkan data S&P 500 pasca menjelang pemilu Amerika ya. Jadi pemilu Amerika ini akan diadakan di akhir tahun bulan November. Kemungkinan calonnya masih Biden sama Trump ya. Belum ada muncul terbaru ya. Oke, di sini nah, jadi baik saya zoom dulu ya. Oke, Bapak Ibu bisa googling ya. Biasanya studi cycle chart ya. S&P 500 election year di sini ya. Nah, yang sering apa ya riset ya itu kalau nggak salah Jeffries ya dari Almanac Trader ya. Dan di sini tidak 100% namanya studi ya rata-rata ya. Tapi kurang kurang lebihnya lah tingkat kebenarannya 70%. Jadi saya mendapatkan grafik tentang S&P 500 election years 1949 sampai 2023 ya. Jadi yang Bapak Ibu lihat ini yang grafik hitam nanti ya, yang all election year-nya. Oke. Ya. Banyak ya di Google bermunculan. Ini pun saya juga dari isabelnet.com tentang election sama ya. Kurang lebih sama ya. Sama ya. Dan di sini saya akan coba presentasikan tentang pergerakan S&P 500 pasca pemilu Amerika. Di akhir tahun 2023 saya sudah pernah mengadakan kelas tentang Q4 rally saham. Jadi kuartal keempat tahun 2023 itu rally saham. Faktanya benar ya, bulan 11, bulan 12 sudah mulai rally saham karena The Fed sudah menghentikan suku bunga, bahkan akan memangkas suku bunga di tahun 2024. Dilanjut Januari masih rally ya, dan saat ini sudah mulai ada beberapa saham terkoreksi ya. Oke, jadi hati-hati karena tahun pemilu ya. Tahun pemilu ini banyak pergerakan saham yang akan terkoreksi cukup dalam, akan terjadi pullback dalam ya. Memang secara keseluruhan saham naik ya. Secara keseluruhan saham naik kalau kita lihat ya, setiap menjelang pemilu secara keseluruhan bullish trend saham masih terjadi. Nah, hanya ya kita tahu ya pergerakan saham meskipun bullish trend akan diwarnain dengan pergerakan koreksi yang cukup dalam, terutama tahun-tahun pemilu. Kita lihat rata-rata pergerakan pasca menjelang pemilu. Ya. Biasanya koreksi pertama ya, terjadi antara Maret dan April. Jadi kalau saya boleh tandain ini ya Bapak Ibu, saya warnain warna kuning dulu. Oke, ya ini ya antara bulan Maret sampai April ya rata-rata terjadi koreksi. Ya, kalau saya apa ya sesuaikan dengan kebijakan The Fed 20 Maret kan suku bunga masih dipertahankan ya ini. Terus saham kembali rally naik ya. Terjadi pullback koreksi tapi minor sedikit ya. Nah, ini Mei ke Juni nanti ya selalu terjadi koreksi tapi koreksinya tidak sedalam bulan Maret dan April. Jadi tenang aja Bapak Ibu yang tahun 2023 ketinggalan untuk beli saham,
terutama saham-saham ini ya, karena tahun 2023 kemarin sahamnya itu naik akibat terutama sektor teknologi ya, dengan apa, kita tahu semua saham teknologi all time high ya, karena kemarin kita sudah bahas ya dengan istilah apa, kemarin juga pernah dibahas ya, Magnificent Seven ya, di sana ada saham Apple, Amazon, Microsoft, Google, ya, Apple, Meta, ya, Tesla, semua naik, ya, rata-rata all time high, ya, terjadi di tahun 2023, oke. Nah, dan saham-saham itu kemungkinan akan terjadi pullback koreksi yang akan dalam, ya, tapi tidak merubah tren jangka panjang tetap naik. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu yang ketinggalan, wah Pak saya sudah mau mau beli saham Apple tapi harganya all time high. Saya mau beli saham teknologi all time high. Bersabar dulu ya. Nah, tunggu pullback koreksi agak dalam. Nah, berdasarkan rata-rata ya. Nah, menjelang pemilu akan terjadi antara bulan Maret sampai April. Ya. Nah, saya pribadi nanti akan incar, nanti kita akan sesuaikan sama analisa teknikalnya juga ya. Terus recovery ya, nah, memang terjadi pullback tapi minor aja sedikit ya. Nah, bulan Mei ke Juni lanjut rally terus ya di pertengahan tahun ya. Oke. Kuartal 2 juga masih naik. Nah, terjadi pullback di sini hanya minor ya. Pullback yang lumayan besar itu terjadi menjelang pemilu. Pemilunya itu bulan November ya. Antara September Oktober. Nah, ini perlu diwaspadain Bapak Ibu ya. Nah, jadi minimal kita sudah punya sedikit gambaran ya. Tahun pemilu pergerakan rata-rata S&P 500 ini koreksinya ini antara bulan apa ya. Nah, kita sudah punya sedikit gambaran. Jadi Maret April ini siap-siap ya. Nah, inilah momentum saya bilang ya, ketika terjadi krisis ya sentimen sampai di bawah 50%, disitulah ada momentum yang sangat bagus. Oke. Jadi jangan terlalu takut dengan berita media ekstrim yang selalu ya, namanya media ya, kalau nggak pakai judul yang tidak menakutkan ini kurang seru ya. Yang kiamat finansial lah, ya, yang tsunami lah, Amerika bangkrut lah ya. Nah, jadi lebih baik berdasarkan data aja. Oke. Nah, tadi saya sudah paparkan tentang krisis ya. Jadi tidak perlu khawatir ya. Tahun 2024 sudah masuk ke fase soft landing. Bubble sudah terjadi di tahun 2023 dan sudah terkoreksi ya, dan inilah waktunya recovery lagi tahun 2024. Nah, apalagi ditunjang dengan kebijakan The Fed nanti akan pangkas suku bunga ya. Kapan pangkasnya Pak? Nah, tadi sudah saya paparkan kemungkinan di pertemuan bulan Mei atau bahkan nanti pertemuan Mei Juni Julinya ya. Oke, sesuai sama pergerakan rata-rata. Jadi kalau pemangkasan terjadi bulan Mei ya di sini recovery-nya naik ya. Jadi saling mendukung secara fundamental dan fakta rata-rata pergerakan S&P 500 menjelang pemilu ya ini. Nah, dan hati-hati waspada September Oktober akan terjadi koreksi agak dalam ya, mungkin lebih dalam dari yang Maret April di sini karena ini menjelang pemilu November. Nah, oke. Jadi tetap sabar Bapak Ibu yang belum kebagian peluang di tahun 2023, jangan FOMO ya. Tahun 2024 akan lebih banyak peluang dan saran saya silakan Bapak Ibu menyesuaikan karakter, ada yang short term dan medium term ya. Karena sayang sekali kalau benar-benar long term ya, nanti ada pullback koreksi yang lebih dalam
Nah, Bapak Ibu bisa jadikan peluang. Oke. Overall ya, secara keseluruhan tren masih naik. Oke. Ini gambaran umumnya. Jadi jangan takut dengan istilah bubble. Ya, bubble sudah selesai Bapak Ibu. Ya. Oke, saya hapus dulu. Oke, sama ya. Ini juga S&P 500 Composite ya. Election years menjelang pemilu. Terjadi di Maret April efeknya, koreksinya terus naik ya. Ya, terus rally memang ada pullback minor ya kecil-kecil antara April nanti sampai September. Koreksi terdalamnya itu di September dan Oktober. Oke, ya. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kita langsung ke analisa teknikal ya karena durasi waktu juga tadi ada gangguan. Saya langsung masuk ke trading view. Oke, krisis dan informasi tentang pemilu clear. Saya cek tidak ada pertanyaan ya, Bapak Ibu ya. Dan jika ada momentum ya, jadi peluang tidak datang sekali ya Bapak Ibu, seperti di Q4 rally akhir tahun kemarin ya, awal tahun ya. Baik, sekarang kita akan bahas ya saham. Pertama memang saya informasikan tentang Boeing karena ini incaran kami ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa eh, dijadikan pilihan untuk saham, apa peluang Pak saham minggu-minggu ini. Ya, pertama saya memilih saham secara teknikal yang belum all time high. Ya, kalau bicara Boeing kan all time high-nya ini kan di harga 445 ya. Oke, terjadi ini turun pasca Covid ke 90, recovery ya, koreksi, recovery, sekarang koreksi. Oke. Di area berapa belinya Pak pertanyaannya? Tren masih naik. Saya selalu bahas tren masih naik. Oke. Boeing tren masih naik. Ya. Oke. Koreksi ya, support kuatnya di sini. Ini saya jadikan support kuat. Ntar dulu pelan. Oke. Ini saya jadikan support kuat ya. Area support kuat ini. Yang pasti momentum buy di atasnya support. Di atasnya support. Kenapa saya bilang ini support kuat? Oke, saya tandain dulu. Nah, inilah ya membentuk higher high. Jadi secara logika ini high-nya resisten mampu di breakout. Jadi koreksinya ini di atasnya ini ya. Kecuali kalau ya tidak mampu membentuk higher high ya di bawahnya ini ya. Saya melihat ini akan jebol ya. Saya nggak berani memberikan peluang Boeing di atas support. Support pasti tembus. Kalau high-nya ini ya tidak mampu tembus high yang ini ya. Inilah kuncinya ya, mampu membuat higher high. Jadi secara logika dia akan terkoreksi di atasnya support. Inilah area buy. Kalau dilihat candle mingguan, ini weekly ya. Di sini konsolidasi sudah 1 2 3 4 5 minggu. Hati-hati ya, jangan sampai ketinggalan peluang ketika kita mendapatkan market yang konsolidasi karena karakter Boeing ini ya setelah rally drop atau naik cukup banyak dia akan terjadi konsolidasi yang cukup lama seperti ini konsolidasi sekali naik ya. Nah, karakternya Boeing seperti itu. Ini konsolidasi ya. Jangan sampai ketinggalan Bapak Ibu ya. Nah, saya tetap akan pantau. Nah, break atas kita langsung buy. Saya turunkan dulu untuk melihat time frame daily. Nah, indikator masih
naik ya untuk MACD-nya. Oke, MA nggak turun. Oke, hari ini Boeing naik, tapi saya nggak rekomendasi beli dulu. Nah, saya biasanya berpatokan closing price, oke, berdasarkan closing, ya, resistennya, bentar dulu. Oke, Pak, Boeing ini buy-nya di mana dan di berapa? Itu yang banyak masuk ke kita. Yang pertama, ya, secara teknikal saya akan nunggu yang namanya swing low, ya. Inilah baik, saya tarik ini ya. Oke, saya akan menunggu breakout ini, ya. Breakout ini saya akan buy, saya akan keluarkan sinyal buy, ya. Tapi kalau breakout bawah, saya akan menunggu potensi double bottom, ya. Nah, silakan Bapak Ibu bisa di screenshot, ya, saling memantau dulu, ya. Saat ini saya belum rekomendasi buy karena saya belum tahu closingnya nanti di berapa. Memang naik hijau Pak, ya. Nah, kalau nanti malam closingnya di bawah, ya, itu terjadi reject ekor tembus di sini, ya udah, ya. Jadi saya akan menunggu pergerakan harga dulu dalam 1 minggu ke depan, ya. Kalau Boeing bisa break trend resisten ini, minimal lah mungkin break MA 200 ya. Nah, saya akan beli, ya, saya akan keluarkan sinyal beli. Ya. Turun averaging nggak apa-apa, stop loss-nya di 175 ini. Ya. Kenapa saya sarankan stop loss juga? Karena pasca pemilu, antisipasi terjadi koreksi yang cukup dalam antara bulan Maret dan April. Ya. Tapi kalau Boeing saya rasa karena harganya bukan all time high, ya, koreksinya juga tidak akan terlalu banyak. Ya. Oke, Boeing clear. Saya cek di sini. Jadi ini peluang untuk saham tunggal Amerika, ya. Sekarang fase konsolidasi, ya. Nah, secara teknikal, teori, ya, wait and see, menunggu dan melihat, ya. Oke. Terus yang kedua, tetap peluang ada di saham Disney. Ya, meskipun kemarin sudah take profit, ya, yang ikut kelas minggu lalu saya sarankan di sini take profit di 110 sampai 112, ya. Selamat yang sudah take profit di 110 sampai 112, ya. Pas high-nya 113 ya kurang lebih. Oke. Dan ini tertahan di MA 200 ya, tertahan di MA 200. Tren sudah naik ya, udah breakout trendline resisten ini ya. Nah, saya menunggu pullback, koreksi sedikit. Udah kelihatan jelas di sini ada area support become resistennya ya di sini. Oke. Kalau saya ukur juga dari sini ya. Area beli saya biasanya 50% sampai golden ratio 61,8%. Nah, ini area beli saham Disney. Jadi di 100 mendekati 100, 101, 102 sampai 97 atau 98 area beli. Nah, nanti saya akan keluarkan sinyal di sini. Nah, boleh Bapak Ibu, tapi tetap disclaimer ya. Nah, resiko tetap ditanggung penumpang ya. Oke. Jadi peluang saham Disney ini layak untuk kita perhitungkan ya. Nah, dari teknikal bukan harga all time high. Nah,
Nah, bahkan ini mungkin awal dari recovery untuk saham Disney. Nah, oke. Jadi sabar dulu. Ada dua peluang yang kita incar, ada Boeing dan Disney. Ya. Untuk short term boleh lah ya di 38,2% ini di 104, 105 di sini boleh. Mungkin nanti pergerakannya biasanya seperti ini ya. Ada dua gelombang seperti ini ya, ABC ya untuk naik ya. Nah, jadi kalau mau short term 103 buy tapi mendekatin resisten lagi di 110 take profit, nanti tunggu koreksi lagi ya. Jadi karakter Disney biasanya ya ini kan trennya naik ya, koreksinya selalu polanya ABC ya. Nah, seperti ini kan polanya ABC ini ya. Nah, ini polanya kemungkinan ABC juga nanti ya. Oke, itu untuk saham kedua. Silakan ada pertanyaan atau request saham yang perlu. Saham Google, Starbucks beli di berapa Pak? Saham Google, ada Bu Ernawati jadi beli di berapa Pak? Ini jadi beli di berapa? Oke ya, kalau Boeing ya sekali lagi mungkin ya, saya belum berani mengeluarkan area beli. Ya, saya melihat ya market saham Boeing masih konsolidasi, artinya sideways, flat di area 199 sampai 217 ya. Nah, saya menunggu breakout ya. Nah, ini kan sideways di sini flat ya. Oke. Ini mau tembus breakout mana? Bawah bisa lanjut, breakout atas baru kita beli. Ya. Jadi sabar dulu untuk Boeing, kita pantau. Ya, kalau breakout 199 ya, targetnya double bottom ya. Mungkin 180 sampai 190 berani buy ya. Kalau breakout ini double bottom. Ya, targetnya boleh beli di double bottom di sini ya. Nah, nanti kita lihat lagi ketika beli Bapak di area beli double bottom ya, atau tunggu breakout chart pattern ini ya. Oke, peluang yang kedua Disney belinya di berapa Pak? Pertama mungkin terjadi koreksi di 38,2%, 103 boleh, tapi saya sarankan ini short term ya. Short term kalau beli di 103, 104 naik ke 110 ya, close profit dulu ya, karena biasanya koreksi ini polanya ABC ya. Nanti pullback yang kedua kemungkinan 50% sampai 61, 102 lah ya, atau 101 sampai 100 atau 99 boleh buy, dan ini jangan short term, minimal targetnya medium term. Oke. Untuk saham Disney. Oke, ini ada request Pak Dharma yang siapa? Pak Darmanto, saham Baba Pak. Oke. Tadi saham Google sama Disney clear ya. Google sekarang coba saya buka saham Google. Oke, Google all time high ya. Mendekat ya. Oke. Saya nggak berani mendekat saham yang sudah all time high, jujur aja ya. Kenapa Pak? Nah, menjelang pemilu ya. Nah, di sini sudah terlihat jelas ya. Ini pergerakan saham Google time frame weekly ya Bapak Ibu ya. Ini adalah mother candle ya. Kalau saya tandain, oke mana tandanya? Ya, ini ya, candle merah. Ini mother candle ya. Nah, ini anak-anaknya. Ini konsolidasi. Kalau Bapak Ibu memaksakan untuk entry di Google, saran saya short term aja, jangka pendek. Dengan batas resiko stop loss-nya 137 di bawahnya ya, 135 lah, 136, cut loss. Harus berani stop loss. Kenapa? Karena dari segi harga all time high, mendekatin harga tertingginya. Ya, belum terjadi koreksi. Ya. Jadi Google saya belum berani memberikan rekomendasi buy ya. Kalaupun silakan Bapak Ibu
short term aja ya. Saya turunkan time frame daily-nya sama ya. Kalau dilihat chart-nya ini ya dari sini. Nah, ini support ini ya, support. Kalau ini jebol, nah dia akan turun. Ya. Oke, sekarang kita coba saya analisa saham Google. Kalau terjadi koreksi besar itu targetnya di berapa? Ini MA-MA-nya ya. Nah, oke. Nah, karena ini polanya sudah lengkap ya, 5 wave ya, satu. Ini wave-nya sudah lengkap ya. Wave 1, 2, 3, 4, 5. Udah 5 gelombang, udah clear ya. Sekarang tinggal fase koreksinya. Ini satu wave. Nah, tinggal koreksinya kita ukur. Koreksi 38,2% bisa, 50% bisa, terjauhnya biasanya 61. Jadi kalau tanya Google terjauhnya koreksinya kira-kira di berapa Pak? 112 kurang lebih. Ya, pas di MA 200. Ya, tapi butuh waktu proses ya, waktu yang cukup lama. Oke. Jadi di sini boleh, ini jadi support 23,6%. Boleh buy, asal stop loss. Pecah support, cut loss dulu. Target profit short term juga ya. Nah, di sini boleh dijadikan area beli support 38,2% di 127, 125. Ini boleh di sini. Ya. Oke. Ini target medium term. Artinya kalau Bapak beli di 125, 127, ya, boleh untuk target yang lebih tinggi ya. Nah, oke, karena koreksinya juga udah lumayan. Ya, terjauhnya saya ngelihat kalaupun dia akan koreksi terus ke area 50% sampai 61 aja selesai. Ya, ini ya. 50% sampai 61 golden ratio. Oke. Jadi untuk saat ini Google saya wait and see aja. Kalaupun Bapak Ibu mau beli, tunggu mendekatin support dan stop loss. Ya. Clear untuk Google. Ya. Saya tetap akan mantau Google harus ya, harus terus dipantau karena ini saham yang harus Bapak Ibu punya. Oke. Google clear terus Starbucks. Starbucks. Oke, saya buka Starbucks dulu. Oke, saya mulai dari time frame weekly ya. Weekly ini saya jadikan tren besar saham buat saya ya. Oke, ini grafik weekly Starbucks. Kalau Bapak Ibu lihat ya. Nah, ini koreksinya sudah selesai ABC Bapak Ibu ya. Jadi dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5 koreksinya ABC udah selesai ya. Secara teori ini udah mulai uptrend, mampu membreakout ini ya, lebih tinggi. Ini fase koreksi. Koreksinya bisa double bottom mendekatin untuk lanjut naik lebih tinggi ya. Nah, minimal targetnya seperti ini. Oke. Saya berani buy Starbucks ketika mendekatin support area kuning ini. Ya, stop loss di bawah ini. Coba saya cek untuk supportnya, stop lossnya, candlenya. Ya, di sini ya kurang lebih ya. Nah, ini support ya. Boleh stop lossnya di bawah 8900 ya. Kenapa saya sarankan stop loss juga ya. Kalau saya ukur dari terakhir ke tertingginya, ini 50%, 61-nya di sini ya. Nah, garis tren line-nya juga ya, kalau saya tarik ya, lower low ketemu lower low, nah ini ya. Jadi sebenarnya ya, kalau saya garis ini ya, ini supportnya, support berdasarkan tren ya, ini resistennya. Nah, pergerakan Starbucks ini rally uptrend,
koreksi, oke, break ini dia akan naik. Ya. Jadi boleh buy di sini, stop loss nanti buy lagi di 61 ya, mendekatin support trend ya, trend support ini. Ya. Oke, clear ya yang saham Starbucks. Ya. Boleh ya. Ini saya turunkan time frame daily, ini bagus juga Starbucks. Ya. Oke, kalau berdasarkan time frame daily swingnya kan ini ya, ini konsolidasi ya, artinya ya nggak kemana-mana di sini masih ya. Kalau mau buy lebih aman ini breakout ini ya, breakout ini lebih aman ya, tembus ini nih, ya lebih aman ya, atau tunggu terjadi koreksi lagi ke mendekati support ya. Di berapa Pak? Ya supportnya tadi 8900, mungkin 90, 91 boleh beli ya, boleh beli. Oke, atau mau lebih aman breakout resisten 98 ya, silakan. Starbucks clear, saya cek lagi. Nike Pak, oke, PayPal, Nike, Alibaba, wah durasi waktu ya, ini durasi waktunya. Oke, Nike, mana Nike, 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 Alibaba, terus apa lagi tadi? Udah ya, ini aja ya, Nike, Boeing sudah, Go Nike, Alibaba. Baik, saham Nike. Nah, ini sering kita bahas juga ya. Ini saya hapus dulu biar Bapak Ibu clear lihatnya. Nah, ini time frame weekly masih di dalam fase konsolidasi ya. Terkesan ada yang ditunggu gitu ya, pergerakannya kok flat ya. Nah, di area 106 turun 99. Jadi Nike ya saya belum berani mengeluarkan ini ya, apa itu sinyal ya, karena konsolidasi wait and see ya, diem aja. Artinya apa? Kalau lihat saya bahas trennya dulu ya, tren besarnya. Oke, tren besarnya. Sama Bapak Ibu ya, di sini uptrend sudah ya, sudah. Oke, ini ya. Uptrend, double top, dia terkoreksi, ya, nah, tidak mampu membuat lower low baru, dia naik melebihi ini tren sudah naik, ini fase koreksinya ini, ya, koreksi. Sekarang naik, ya, ini harusnya dia akan naik, ya. Kenapa saya bilang potensinya akan naik? Karena tren masih naik dari sini kalau saya gambarkan ini, ya. Low-nya lebih tinggi terus. Jadi support kuatnya ini support kuat karena mampu membuat higher high ya, mampu tembus ini breakout ini support kuat. Ini juga support ya, tapi bukan support kuat. Artinya kalaupun dia akan terkoreksi, double bottom masih potensinya bisa. Ya, jadi ini kan sekarang konsolidasi. Kalau breakout bawah, targetnya double bottom ini. Ya, targetnya. Oke, targetnya. Dan saya ngelihat ya, ini Ibu Erna ya, mau support pecah support 89 atau 90 ini agak sulit. Ya, kenapa? Di sini melebihi mampu membuat higher high. Ya. Jadi terkoreksinya mungkin area ini. Kalau breakout bawah ya. Nah, ini aja ya. Support trend ini. Jadi kalau tembus konsolidasi breakout support
93, 92 boleh buy. Ya, averaging buy boleh kalau sudah buy di atas ini. Ya, sebaliknya kalau dia breakout atas, buy juga. Ya, dia targetnya ke sini minimal. Jadi tinggal pantau aja ya, minggu ini closingnya di mana penutupan candle mingguan. Kalau mampu closing di atas high-nya yang minggu lalu 107 ya, valid ya, closing di atas ya, boleh baik Bapak Ibu keluar dari fase konsolidasi. Ya, kalau tembus bawah atau closing di bawah 99 tunggu ya, buy nanti di 92, 90 ya, buy lagi. Oke. Ini untuk saham Nike ya. Oke. Jadi kalau saya gambarkan tren besarnya dari sini, ini kan uptrend, koreksi ya. Saya bilang ini koreksi karena tidak mampu membuat lower low dari sini ya. Oke. Jadi ini nanti ya, oke, triangle ya Bapak Ibu ya. Ini. Jadi bullish trend ya, masih ya. Oke, saham Nike saya punya di 145 Google Pak. Buy di 145 Google. Google-nya udah saya ganti ya. 145 Google. Oh sekarang dong, sekarang 145. Ya. Di cut loss dulu sebaiknya atau enggak? Kalau saya, oke, ini karena ada posisi. Sekarang 145 ya. Target resisten di sini, Mbak. Berapa ini ya? Oke, sorry. 150 target resisten ya. Jadi kalau saya gambarkan trennya ini koreksi swing low, ini swing high sebagai resisten 150, koreksi targetnya ke sini dulu ya. Atau jangan di cut loss ya, Bu ya. Nah, saya tarik trennya boleh di sini ya. Nah, ini. Oke. Minimal ya, malam ini kalau mau pasang TP 147 atau 148 aja ya. Nah, jangan cut loss. Oke. Tren masih naik masalahnya ya, kecuali kalau ini udah drop tembus support naik, saya sarankan cut loss ya. Karena ini tren masih naik ya. Low-nya lebih tinggi, potensinya dia akan targetnya ke resisten ini. Ya, mendekatin 150, 148, 147, yang penting profit, push profit dulu. Oke, Ibu Erna ya. Boleh pasang limit TP malam ini 148 sampai 150. 148 boleh ya. Clear? Ada lagi yang perlu saya bahas? Alibaba. Oke, Alibaba. Oke, Alibaba marketnya weekly-nya juga konsolidasi ya. 1, 2, 3, 4 minggu flat ya. Pergerakannya 71 naik ya 75, 76. Oke. Ini secara keseluruhan ini harusnya awal dari kenaikan ya. Nah, awal dari kenaikan. Ini ya lower high-nya apa? Ini kalau saya bisa gambarkan tren resistennya udah di breakout, hanya tertahan di lower high resisten. Valid dia akan naik ketika closing mingguan nanti closing di atas 78. Ya, ini. Jadi yang punya Alibaba tren masih turun. Tren masih turun, Pak. Ada sinyal awal perubahan downtrend ke uptrend diawali dengan tren resisten yang di breakout. Ini awal sinyal perubahan tren. Valid, konfirmasi valid uptrend ketika lower high-nya ini mampu dijebol di breakout. Ya, koreksi dia akan naik. Kemarin ya, dia hanya tertahan di lower high, belum mampu breakout jebol. Dia potensinya bisa terkoreksi lagi. Ya, artinya di sini konsolidasi. Ya, awal perubahan tren ada ini.
ya. Oke. Jadi ketika ada low ya, karena ini konsolidasi mendekatin support yang ini, boleh entry buy Pak ya. Ini Bapak atau Ibu ya, boleh ya. Hanya saya sarankan kalau Alibaba jangan long term ya. Short term atau medium term. Jadi targetnya kenapa target profit minimum saya hanya di 87, TP di sini ya. Karena ini saham Cina ya. Oke. Cukup untuk Alibaba ya. Saya juga kemarin udah buy ketika ada lower low baru saya buy, TP nggak banyak ya. Nah, saya cek ada lagi, ada titipan tanya PayPal Darmanto Tank. Bentar lagi ya. Saya cek dulu dari atas, mungkin ada yang belum saya bahas. Nggak apa-apa durasi waktu lewat ya, daripada Bapak kepikiran. Baik, tinggal PayPal ya. PayPal, oke mana PayPal. Oke, saya hapus dulu PayPal. PayPal ini sama dengan Alibaba pergerakannya ya. Ini time frame weekly PayPal ya. Nah, tren resisten belum mampu di breakout, tren turun masih Pak. Ya, tren masih turun untuk saham PayPal. Ya, ini ya saya kalau gambarkan dari atas ya, ini udah landai. Yang awalnya penurunannya ekstrim ya, sekarang udah landai. Ini false break ya. Tren resistennya ini tembus tapi false break hanya 2 candle terus turun. Ya. Belum ya, saya belum melihat ada perubahan tren dari downtrend ke uptrend belum untuk saham PayPal. Kita tunggu aja semoga ya. Nah, terus kalau saya zoom in dulu, nah, supportnya ini ya, kemarin kan selalu tertahan di area sini. 2 candle ini rejectnya di sini. Ya, malam ini turun ya. Oke, oh enggak terlalu ya. Nah, ini ya. Valid naik ya. Nah, karena saya pakai time frame weekly, valid naik ya. Ketika ini nih, yang saya tandain kuning Bapak lower high 77 mampu ditembus atau breakout ya. Udah valid naik ini. Selama ini tidak mampu ditembus, tertahan di sini, dia akan konsolidasi lagi atau koreksi lagi. Ya, jadi kuncinya perubahan tren terjadi dari downtrend ke uptrend ketika breakout 77 ya dan mampu closing di atas 77 valid lanjut naik. Oke. Nah, sinyal awal ketika tren resistennya ini kalau saya tarik ini kan kelihatan chart patternnya ini. Ya. Nah, kemarin udah sinyal awal mau tembus tapi candle berikutnya turun lagi. Ini namanya false break. Ini reject belum. Ya. Jadi ini ada potensi akan terkoreksi lagi bisa aja ya tertahan di sini atau double bottom target kalau saya ukur ini nah, tertahan di 61 lagi ya golden ratio atau double bottom ke sini masih bisa karena tren masih turun ya. Ini membentuk lower high lagi kecuali dia lebih tinggi dari ini saya nggak ngelihat dia akan jebol. Oke, kemungkinan tertahan di sini. Karena kenaikannya kemarin masih lower high lebih rendah dari sini high-nya. Wajar dong kalau sejajar masih. Support kuat di 45, ini saya tandain support kuat. Jadi kalaupun jebol ini saya lihat di sini. Ya, ini saya tandain ya di sini ya. 45 kenapa ini saya jadikan support kuat Bapak PayPal ya, PayPal. Inilah awal permulaan naik ya. Nih ya dari sini ya. Swing high, swing low. Nah, ini. Nah, nah ini jebol ini ya. Terus naik. Ini resisten become support fresh belum tersentuh ya. Kalau mau averaging PayPal ketika turun ke 45 mendekatin silakan. Ya. Nah, saya anggap ini area buy di sini nanti ya mendekatin ini. Nah, mana udah. Ini support kuatnya di 45 ini ya.
Kalau dia nggak mampu breakout atas, potensi double bottom bisa atau membentuk lower low lagi. Ya, udah itu selesai. Oke, cukup. Wah, ini Pak Rino. Pak, saham Adobe saat ini harganya turun 100 poin dari 100 poin. Adobe 100 poin berapa persen ini? Adobe. Nah, ini yang saya bilang ya, hindari harga apa saham yang mendekatin all time high atau all time high. Ketika terjadi pullback koreksi, dia akan dalam. Ya. Oke, ini potensinya double top. Hati-hati ya. Ini double top ini. Ya. Double top target penurunannya ya 100%, 161 ini MA pas 518 ini target terdekatnya ini 518 sekarang di 137. Oke, di MA ya. Ini dia akan tertahan di sini ya. Dia akan tertahan di area sini. Nah, terlihat di sini banyak support, oke. Ini juga ya, ini juga support. Boleh buy di sini, tapi short term hati-hati. Kenapa saya bilang sarankan short term ya. Ini oke ya. Ini kan swingnya udah 5 juga ini ya. Pas ya. Ini fase koreksi ini. Ya. Oke. Area beli di sini 518 sampai ini support ya. Kalau saya tandain support ini di sini low-nya 500 sampai 518. Ini area beli. Ya, terdekatnya. Stop loss-nya di bawah 500, Pak Rino. Ya. Oke. Pak Matthew sell Adobe boleh Pak. Terlambat ya. Teorinya sell mendekatin resisten bukan mendekatin support. Ini sudah dekat support. Kalau mau sell di sini mendekatin resisten ketika ini mendekatin resisten. Sell-nya di sini. Ini kan resisten, boleh stop loss di atas resisten. Ya. Jadi ini udah dekat support sekalian. Kalau mau sell berarti tunggu pullback. Pullbacknya di mana? Ya, ya ini. Ya, ya di sini. Kalau mau sell. Ini kan support yang di breakout jadi resisten. Ya, mungkin 565 kalau mau sell ya, tapi jangan langsung main sell aja ya. Kita lihat nanti reaksinya ya. Nah, ini kan support become resisten, kuat ini ya. Kenapa saya bilang ini sangat kuat? Nah, ini resisten yang mampu di breakout jadi support. Nah, sekarang tertahan di sini, pecah wajar. Inilah area sell. Ya, 565 sampai 575 lah, ini area sell. Ya, untuk lanjut sini. Ya. Jadi kalau dia terjadi rebound, kalau mau sell, ya, tunggu di area support ini. Nah, saya ukur. Ya, 38 sampai 50% ini wajar untuk masuk area sell di sini. Ya, ya, ini wajar. Kita lihat di sini. Jadi area sell-nya 565 sampai 580. Ya, ini area sell. Ya, kalau mau sell, tapi kalau lanjut turun ya, nah, jangan dulu ya. Ini akan lanjut turun terus kalau saya lihat. Lebih baik tunggu ini area support 500 sampai 518. Ya, jadi di sini aja sekalian ya. Nah, stop loss-nya di bawah 500. Mungkin 498, 497. Clear untuk Adobe. Clear ya. Oke, convergent ya untuk MACD-nya ya. Saya lihat bisa lanjut turun ini. Nggak ada bullish divergent ya, convergent turun. Cukup ya, karena durasi waktu. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, karena tadi ada kesalahan teknis 15 menit delay. Nah, mohon maaf. Dan ini sudah lewat setengah jam ya, kurang lebih.
Terima kasih waktunya Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu pingin mengulangin apa yang penjelasan peluang tadi disampaikan, silakan Bapak Ibu langsung masuk ke YouTube-nya PT First State Futures, ya. Bisa Bapak Ibu lihat lagi ya recording live trading peluang-peluang saham yang tadi saya bahas, ada Boeing, area belinya di berapa, di sini juga ya, mungkin tadi ada Adobe ya, silakan ya. Terima kasih Bapak Ibu, tetap jaga kesehatan, sampai ketemu di minggu depan di kelas live berikutnya. Terima kasih.